Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat tani pada set semua? Perkenalkan, nama saya Imam Iskandar dan selamat datang di Bertani Channel. Oke, sekarang sudah masuk ke tahun 2021. Semoga di tahun ini kita semakin sukses dan semakin eh, bisa berkembang lagi video-videonya di Bertani Channel. Dan untuk untuk video di awal tahun ini saya ingin menunjukkan ke sahabat tani tentang apa aja sih yang dibutuhkan dalam berhidroponik skala hobi yang tentunya yang murah ya. Jadi buat sahabatnya nanti bisa ditiru, bisa bisa diaplikasikan di rumah. Apalagi sebentar lagi mau PSBB. Jadi banyak sahabat tani yang mungkin punya waktu luang di rumah lebih banyak. Oke. Jadi buat sahabat tani yang penasaran bagaimana caranya berhidroponik dan peralatan apa aja sih yang harus kita perlukan, ditonton videonya sampai habis dan jangan lupa di subscribe. Yuk kita mulai videonya. Oke, buat sahabat tani bisa dilihat ya, ini adalah instalasi hidroponik sederhana yang saya lakukan di tempat kerja saya, yang dimana ini sebenarnya hanya untuk ya nanam-nanam yang pengen saya tanam aja gitu, untuk konten YouTube saya, konten YouTube aja gitu. Nah, apa aja sih yang harus kita mulai untuk melakukan hidroponik skala hobi? Nah, pertama kita harus punya instalasinya dulu, sahabat tani. Dan di sini instalasinya sahabat tani bisa lihat, ini kita pakai styrofoam box, yang dimana ini saya dapatkan di tukang buah. Ya, ini box buah, biasanya ini box anggur nih sahabat tani. Nah, jadi buat sahabat tani yang punya kenalan tukang buah atau emang di sebelah rumahnya ada tukang buah, itu bisa cek-cek deh, ada nggak sih box seperti ini gitu. Biasanya sih ada. Dan biasanya untuk box seperti ini, kalau untuk dulu di daerah saya itu di Bogor, itu dihargai 5.000, kisaran 2.500 sampai 5.000. Ya, ini untuk box styrofoam seperti ini. Tapi kalau di Jakarta di sini saya kebetulan dapat gratis ya. Jadi ini saya dapat gratis, sahabat tani. Bisa dilihat ya, tuh. Nah, ini dapat gratis dan ada 1, 2, 3, 4 box ini saya dapat gratis. Kebetulan saya juga udah kenal juga sama tukang buahnya. Saya tanya, "Mas, ini dibeli apa? Kalau misalnya ini jual apa enggak?" Kata dia, "Ya udah diambil aja." Ya udah, kita ambil aja. Tapi dia nggak pernah nanya untuk apa, padahal untuk nanam-nanam seperti ini. Ini sih yang menurut saya rekomendasikan ya buat sahabat tani ya, untuk pakai styrofoam box seperti ini. Kalau misalnya sahabat tani yang pakai, kan ada tuh yang dijual-jual di Tokopedia ya, e-commerce ya, biar kita tidak menyebutkan merek. Nah, itu dia pakai bak-bak seperti ini sahabat tani ya. Nah, cuman kalau menurut saya bak-bak seperti ini tuh, yang tadi tuh, ini kalau siang tuh panas banget sahabat tani. Jadi kalau misalnya yang di Jakarta segala macam gitu, kalau misalnya lagi terik banget, nah itu nanti airnya panas dan itu mempengaruhi pertumbuhan, mempengaruhi akarnya, sehingga mempengaruhi pertumbuhannya. Oke, sorry sahabat tani agak selibet. Oke, kalau pakai ini dia saya bilang sih cukup bisa menahan panas dan airnya juga cukup stabil suhunya ya. Nah, ini kita lihat nih ya, ini saya lakukan di sini, ini tanpa atapnya langsung beratapkan langit ya. Dan ini juga sering kena hujan. Jadi ya udahlah, kita maksimalin aja yang ada. Tapi alhamdulillah tuh sahabat tani ya, bisa dilihat ya hasilnya bagus-bagus semua. Selada romennya tuh cantik banget nih, gede-gede seperti ini. Dan pakcoynya tuh sebentar lagi, sekitar semingguan atau 10 harian lagi kita akan panen nih pakcoy. Dan nanti kita buat video khususnya deh. Oke, terus harus punya, karena ini kan pakai styrofoam bekas ya sahabat tani ya. Nah, ini kita harus ada namanya pelubang styrofoam ya. Buat bolongin itu sahabat tani bisa dibikin pakai kawat. Nanti untuk ukurannya bisa diikutin ke netpotnya, sesuai dengan netpotnya yang sahabat tani gunakan. Misalnya sahabat tani mau pakai netpot, silahkan. Mau pakai gelas aqua yang kecil juga silahkan. Itu nanti diukur aja sahabat tani, dibikin pakai kawat, tapi untuk kawatnya yang lebih besar ya.
Nanti tinggal dipanaskan baru ditusuk-tusuk seperti ini. Atau kalau misalnya sahabat tani ribet, itu bisa beli di e-commerce ya, secara online ya. Nah, itu sudah ada. Terus ya kita butuh netpot juga untuk menyanggahnya. Tuh seperti ini sahabat tani, itu netpot ya. Terus yang kita harus ada lagi itu rock wool ya. Ini rock wool bekas nih yang nggak kepake nih di tempat kerja saya nih ya. Ini rock woolnya. Medianya sih bisa pakai apa aja sih. Kalau misalnya emang kalau secara yang terbaik itu untuk hidroponik ya, menggunakan rock wool sahabat tani. Tapi kalau misalnya sahabat tani pakai arang sekam itu bisa. Terus misalnya pakai drakon itu yang di dalaman bantal atau boneka itu juga bisa. Cuman itu harus ada penanganan khususnya juga. Terus kalau misalnya pakai kokopit juga bisa ya. Kalau misalnya pakai apa lagi ya? Pakai busah juga, busah yang bangku itu kita buat kotak-kotak itu bisa sahabat tani. Ya sebenarnya apa ya? Yang penting si akarnya itu menyentuh air nutrisi lah, itu aja lah, mendapatkan suplai air nutrisi. Kenapa saya pakai rock wool? Ya pertama memang ada di sini. Terus kalau rock wool itu tingkat penyerapan nutrisinya, menampung airnya lebih bagus gitu. Jadi makanya kita pakai aja. Nah, lalu setelah udah ada ini kita harus untuk styrofoamnya lagi kita pakai ya. Ini harus dilapisi dulu deh ya. Kalau untuk pakai styrofoam ini harus dilapisi plastik. Karena apa? Karena dia bolong-bolong tuh sahabatan seperti ini. Dan ini saya rekomendasikan sih plastiknya plastik hitam. Karena apa? Karena biar tidak berlumut. Kalau misalnya pakai yang putih atau yang mica segala yang transparan itu nanti akan berlumut dia. Dan itu nanti tanamannya kurang cantik lah menurut saya. Tuh. Oke, sahabat tani. Dan terus air nutrisi. Nah, ini nutrisi penting banget sahabat tani ya. Oke, untuk sahabat tani ini nutrisi AB mix namanya ya. Ini nutrisi AB mix, ada yang B, ini yang mikronya, dan ini yang A makronya. Dan ini nanti ini sangat penting ya, karena ya ini tadi yang ngasih suplai nutrisi ke tanamannya. Oke. Nah, ini untuk styrofoam box ini itu kurang lebih sahabat tani sekitar 20 liter maksimal airnya, kurang lebih ya. Coba nanti sahabat tani karena saya nggak pernah ngitung sih, setelah saya ngisi nggak pernah ngitung, sekitar 20 liter lah, atau ya 15 liter ya, kita ambil aja 15 liter. 15 liter. Iya benar, 15 liter. 15 liter air. Ini saya suka masukin ke nutrisi ini sekitar 30 aja, 30 mili A sama B-nya untuk satu box ini. Nah, satu box ini saya kasih 30 dan itu dulu saya coba itu sekitar dapatnya 800 ppm. Ya, makanya saya waktu uji coba di sini saya nggak cek air langsung aja masukin tanpa ngukur ppm-nya. Tapi ya alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan sih kalau menurut saya sih untuk skala hobi sih. Nah, terus ada faktor-faktor juga yang penting dalam hidroponik sebenarnya. Cuman ini kalau untuk skala hobi sih ya kita coba aja dulu, yang penting tumbuh. Itu pH air baku yang kita gunakan. Nah, itu biasanya setiap rumah-rumah tuh beda-beda ya untuk pH airnya, ada yang asam, ada yang basah. Tapi itu biasanya masih bisa ditangani atau masih bisa diatasi kalau misalnya memang nutrisi itu mengandung buffer pH, mengandung buffer ya. Itu biasa di MPK, itu ada kandungannya untuk buffer untuk lebih stabil lah gitu pH-nya. Kalau misalnya itu, tapi ya kalau untuk skala hobi sih nanam aja dulu dah. Kalau saya saranin ya, kalau untuk untuk kayak gitu-gitu, untuk pH-nya segala macam nanti itu berlanjutlah, jangan dipikir dulu. Terus ada lagi ppm air baku juga. Nah, tapi karena tadi kita nggak pernah pakai ppm ya, maksudnya TDS ya untuk mengukur ppm-nya ya, jadi langsung aja sih saya juga nggak ngukurin air bakunya seperti apa. Tapi ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya udah skala hobi itu disarankan untuk menghitung
ppm air bakunya. Karena apa? Biar tidak salah untuk memberikan nutrisi. Takutnya ppm-nya tinggi, kita ngasih nutrisinya sedikit, ya kan? Yang ada malah nanti kurang. Tapi di misalnya kita ngasih ppm-nya tinggi tuh air bakunya, terus kita kasih nutrisi, ternyata udah misalnya kita mau target 1000 nih, ternyata ppm kita tuh 500, ya air bakunya itu 500. Ya jadi itu kan kelebihan ya. Cuma 500 tuh misalnya kita kasih nutrisi, dia udah 1000. Jadi nanti dia apa namanya, kayak kurang gitulah, jadi kurang pas gitu meraciknya, ngasih nutrisinya. Mungkin itu aja sih faktor yang harus diperhatikan sahabat tani ya untuk skala hobi. Yang penting sih untuk skala hobi sih ya nanam aja dulu deh gitu, ngikutin dulu. Misalnya ada buku panduannya untuk menggunakan Abix-nya juga, ada panduannya kan. Tanam aja dulu. Kalau untuk untuk beli TDS pH meter itu kalau misalnya sahabat tani sudah mulai serius untuk berhidroponik ya. Oke, mungkin itu aja sahabat tani yang bisa saya share ke sahabat tani. Jika sahabat tani suka dan videonya, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like dan di share ke teman-temannya jika video ini bermanfaat. Dan mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.